Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah para jamaah, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di Masjid Al-Mahdi. Kita bisa menjalankan kewajiban kita memakmurkan masjid dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian rutin Ahad subuh. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah Masjid Al-Mahdi rahimakumullah. Hari ini Pak Ustadz Imam nggak bisa hadir, Pak Mas Dhani minta saya, dan seperti biasa saya memang lagi fokus kepada menggerakkan konsolidasi ekonomi. Jadi ya saya pakai tema itu saja untuk kenapa kok dibahas terus ya kayak Ahmad Dahlan setahun 2 tahun cuman bahas terus surat Al-Maun, soalnya kurang dijalankan katanya. kayak Imam saya kayak Ahmad Dahlan sampai santrinya ya, kalau kita dengar ceritanya itu santrinya kayak Sujak dan lain sebagainya itu, masa surat Al-Maun terus yang dibahas, lah sudah dijalankan belum gitu ya, masih terus kalau belum dijalankan kan gitu ya gitu. Dan akhirnya kemudian Muhammadiyah menjalankan itu, ngurusin anak yatim, dikumpulin anak-anak yatim yang di alun-alun pengemis itu ya kan, pengemis itu dikumpulin, dikasih makan, terus diajarin ngaji, jadilah sekolah Muhammadiyah. Makanya Muhammadiyah fokus kepada sekolah karena memang awalnya dari situ. Lalu kemudian rumah sakit ya sama konteksnya. Muhammadiyah itu bikin rumah sakit kan awalnya bikin namanya PKU itu singkatannya apa? Saya nggak tahu sekarang singkatannya apa, tapi kalau saya baca PKU yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan dan Kiai Sujak itu adalah penolong kesengsaraan umum. Jadi wong sing sengsara itu ya apa, dicari orang yang sengsara itu ya, korban perang, mereka yang kelaparan, itu urusannya Muhammadiyah sejak dulu, golek wong sing sengsara itu ya. Itu dikumpulin, makanya namanya PKU, penolong kesengsaraan umum. Nah, itu. Nah, sekarang dalam konteks ekonomi ya, saya ingin saya hari-hari ini memang terus berkonsolidasi karena kita memang konsolidasi ekonomi kita itu belum mendapatkan format yang tepat, yang baik, sehingga kemudian kekuatan pasar kita itu tidak berhasil kita manfaatkan sebagai umat yang kita itu berada di dalamnya, di mana kemudian kekuatan pasar itu adalah kekuatan utama dari sebuah ekonomi, itu pasar, bukan kekayaan alam, tapi pasar. Kalau dia berhasil mengkonsolidasi pasar, walaupun dia nggak punya kekayaan alam, nggak punya sumber daya alam, dia bisa mengkonsolidasi pasarnya, bahkan mengkonsolidasi pasar negara lain gitu. Nah itu ya kayak Singapura, nggak punya kekayaan apa-apa alamnya segitu doang ya. Untuk berlibur aja mereka harus nyebrang ke Batam dan pulau-pulau sekitarnya, wong alamnya dekat sana ya segitu. Sehari dari ujung sana sehari sudah bisa kita tempuh Singapura itu, negara kota itu. Dan
Ya nggak ada, bayangin di Singapura itu ada tambang emas, tambang minyak, tambang batu bara, ya nggak ada, ya kan? Apalagi kemudian kebun tebu, kebun durian atau kebun pisang, ya nggak ada, ya kan? Semuanya ya butuh dari sebelahnya itu ya kita, kan gitu. Tapi dia menguasai pasar kita, ya. Nah, dia punya perusahaan-perusahaan menguasai pasar kita. Jadi pasar kita itu dikonsolidasi oleh orang lain akhirnya. Nah, padahal pasar itu kekuatan yang sangat besar dalam konteks ekonomi. Kekuatan utama ekonomi itu adalah pasar. Nah, kalau pasar tidak berhasil kita konsolidasi, tidak berhasil kita garap lah gampangannya, ya digarap oleh orang lain. Konteksnya seperti itu. Pasar itu kenapa kekuatan besar ya? Saya coba tidak hanya bernarasi, tapi coba kita hitung-hitung gitu ya, supaya kita tahu bahwa pasar itu kekuatan. Tadi sebenarnya saya mau nyari surat Ar-Ra'd. Ya, surat Ar-Ra'd itu surat keberapa ya? Ntar cari aja. Allah tidak merubah nasib satu kaum. Nah, itu surat Ar-Ra'd ayat Ar-Ra'd ayat 11. Oke. Nah, di dalam aplikasi yang saya sediakan itu sudah ada ini dia, Ar-Ra'd ayat 11. Sebenarnya cuman ngambil yang tengah aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini sering dikutip oleh Bung Karno ya. Ayat ini terkenal, orang nasionalis yang di kelompok nasionalis pun sering menggunakan ayat ini. Saking terkenalnya dan sering dipakai oleh Bung Karno. Ya Bung Karno itu santri Bapak Ibu. Bung Karno itu santri. Santri ini kayak host. Iya, host Cokroaminoto yang di Peneleh itu. Sampai saking sayangnya Bung Karno, sayangnya host Cokroaminoto sama Bung Karno itu dinikahkan sama anaknya kan? Tahu nggak ya? Dinikahkan sama anaknya. Namanya Utari. Tapi Bung Karno itu beling, dinikahno, ditinggal, mari ngono dia ke Bandung nggodain sama ibu kosna namanya Inggit. Nah, rabi sama Bu Inggit yang anaknya host Cokroaminoto itu dicerai. Nah, itu cerita lainnya. Makanya dia bisa mengutip ayat dan menjelaskan ayat. Dia memang santri. Selain santrinya Haji Umar Said Cokroaminoto di Peneleh, dia juga berguru kepada Ahasan. Ustadz Ahasan tahu ya, kenal ya? Ahasan itu pendiri Persis, Persatuan Islam Persis yang ada di Bangil namanya. Surat menyurat atau dialog keagamaan antara Bung Karno dengan Ahasan itu kan dalam sekali kalau kita baca, sampai kepada detail-detail fikih begini begitu ya, berdiskusi tentang Islam dan negara sampai kepada urusan fikih. Jadi ya santri memang Bung Karno itu, hanya saja Bung Karno itu lebih tertarik kepada Marxisme ya, Leninisme. Jadi dia banyak sekali membaca buku-buku Marx dan kemudian pikirannya lebih kepada sosialis pada akhirnya, dan kemudian lebih mengarahkan konsep ekonominya itu kepada sosialis ya. Pada sosialis itu saya baca di pidatonya Bung Karno ketika dia membuka mall pertama yang berdiri di Indonesia. Mall
yang berdiri di Indonesia pertama kali diresmikan oleh Bung Karno, dan dia berpidato gitu ya. Nah, pidatonya itu sekarang ditempelkan di museum di mall itu, namanya Sarinah. Sekarang bagus. Nah, saya baca gitu ya. Itu dia memang berpidato, pasar ini kita dirikan ya sebagai sebuah kontrol atau konsolidasi pasar untuk mewujudkan sebuah negara sosialis. Itu kalimat itu jelas, itu kayak ada di dalam kalimatnya itu ada, saya foto cuman saya enggak ini kan, dan dia memang kalau saya cari tahunnya, tahun mall ini berdiri tahun berapa ya? Oh, tahun 1963 atau 1964 ya. Coba kita cari aja pidato Bung Karno. Sarinah. Oh, kayaknya nggak ada di sini. Atau ini? Oh, Mulyono. Oke, nggak ketemu. Ya, jadi santri, tapi memang akhirnya di tahun, kalau nggak salah itu tahun 64. Tahun 64. Dan dia teksnya itu jelas memang akan membawa negara itu kepada sosialis, dan oleh karena itu dia menjelaskan tentang fungsi Sarinah Mall sebagai konsolidasi pasar. Bagaimana produk-produk itu ditaruh di situ, lalu kemudian orang-orang itu bisa kulaan di situ dengan harga murah, lalu dia bisa menjual di desa-desa, di RT-RT-nya. Jadi Sarinah didesain sebagai DC, distribution center, dan dia menjelaskan panjang lebar tentang konsep ekonomi sosialis itu ya. Nah, Bapak Ibu, apakah konsep ekonomi kita itu memang konsep ekonomi sosialis bagaimana disampaikan oleh Bung Karno? Ya enggak lah. Bung Karno kan tahun 64 itu sudah pikirannya komunis, karena dia punya istri namanya Hartini yang seorang gerwani, ya kan. Itu kan gara-garanya Bung Hatta itu pisah sama Bung Karno karena Bung Karno berhaluan komunis, gara-gara didekati sama PKI. Ya, PKI itu mendekati Bung Karno ya berbagai cara. Oh, Bung Karno itu senengnya perempuan, ya udah dicarikan gerwani yang paling cantik namanya Hartini ya, gitu kan ya. Dan kemudian dia semakin dekat sama komunis, pikiran-pikirannya juga semakin komunis, dan ya politik memang begitu. Politik nggak bisa hitam putih, dan memang dalam konteks pandangan sejarah kita ya memang begitu kan gitu. Jadi tahun 64 oke ya, pikirannya Bung Karno memang lebih bagaimana dia bekerja sama dengan komunis, membangun poros Jakarta Peking atau Jakarta China, podo karo saiki. Iya kan gitu. Jadi kemudian poros politik itu kemudian berubah menjadi poros ekonomi. Nah, jadi Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin mengatakan perubahan sosial atau perubahan masyarakat itu sering terjadi karena perubahan pikirannya dulu. Pikirannya dulu. Kalau pikiran, gagasan, hatinya berubah, apalagi kemudian dia seorang pemimpin, ya otomatis dia akan membawa perubahan. Seperti itu. Nah, Bung Karno yang awalnya santri, coba kalau Bapak Ibu perhatikan pelantikan Presiden Bung Karno, Presiden Soekarno
pada saat dilantik di Yogyakarta setelah perang agresi militer 2 di Yogyakarta, kemudian penyerahan kedaulatan itu, ya Bung Karno itu melafalkan lafal-lafal doa yang sangat fasih, ya kan, sangat fasih. Bung Karno itu santri tenan, ya santri tenan, ya sok ngaji lah, fasih juga kan gitu. Jadi kita nggak kayak negara itu negara Islam, nah, memang dia fasih, santri lah, memang awalnya seorang santri. Tapi ketika dia berubah, pikiran-pikirannya itu lebih kepada terpengaruh kepada gagasan-gagasan pikirannya Karl Marx, Lenin, Stalin, yang berhasil melakukan revolusi sosial. Dan Bung Karno itu kan orangnya revolusioner, jadi ya terus revolusi itu belum selesai, terus melakukan revolusi kan gitu. Ya pikirannya jadi berubah. Nah, jadi perubahan sosial, apa yang ada kita itu kalau kita mau merubah, yang diubah itu pikirannya dulu kan gitu, pikirannya dulu. Sebagaimana surat Ar-Ra'd ayat 11 itu oleh Syed Qutb. Nah, jadi ini saya ada catatan. Nah, ini di sini. Ini sambil saya demokan. Bapak Ibu nanti bisa download aplikasi ini tuh gratis. Gratis. Nah, di AI Digital. Itu kita bisa membuat catatan. Kalau kita ngaji ayat ini itu apa? Itu kita bisa kasih catatan dan kita tahu. Nah, ini berarti surat Ar-Ra'd ayat 11 itu saya bisa masukkan tafsir. Nah, antara ada tafsir Buya Hamka yang menjelaskan ayat ini, ada tafsir Syed Qutb, ada juga tafsir satu lagi itu yang paling atas ini kalau nggak salah tafsirnya Ibnu Katsir. Tapi yang paling sesuai dengan apa yang baru saya sampaikan ini tadi itu tafsirnya Syed Qutb. Ya, Syed Qutb itu ulama Mesir, ulama abad modern sejaman dengan Buya Hamka. Ya, Buya Hamka itu kan ulama kita ya bisa dibilang abad 20. Beda sama Ibnu Katsir itu ya ulama klasik atau ulama-ulama ya klasik. Nah, Syed Qutb itu sejaman dengan Buya Hamka, tapi dia lebih sepuh sedikit lah, karena sekitar tahun 40-50-an di Mesir menghadapi persoalan yang sama dengan kita, yaitu dijajah oleh Inggris, kita dijajah oleh Belanda. Tafsirnya Buya Hamka itu Al-Azhar itu kan banyak sekali menceritakan konteks Indonesia dan Belanda. Jadi bagaimana konteks situasi bangsa Indonesia di zaman Belanda itu kan ada banyak diceritakan. Jadi menceritakan konteks ayat, lalu bagaimana beliau menceritakan persoalan-persoalan sosial, di mana persoalan sosial yang dihadapi oleh Buya Hamka itu adalah persoalan sosial di mana bangsa Indonesia dijajah Belanda dan Jepang masa Buya Hamka itu. Dan Buya Hamka menulis surat tafsir itu kan tahun 60-an di penjara, jadi yang diceritakan di situ. Nah, tafsir fi zilalil Quran di bawah naungan Al-Qur'annya Syed Qutb itu juga konteksnya adalah bagaimana bangsa Mesir berada di bawah penjajahan Inggris itu mengkonsolidasi kekuatan umat untuk melawan Inggris. Nah, salah satunya bagaimana merubah pikiran dan gagasan orang agar kemudian dia sadar bahwa kita itu dijajah. Bapak Ibu ya, sejak zaman dulu persoalan bangsa itu kalau dijajah itu bangsanya atau rakyatnya itu loh nggak sadar kalau dia dijajah. Bukan hanya di Indonesia atau zaman Belanda, enggak.
Indonesia sama Belanda itu banyak orang yang tidak sadar bahwa dia dijajah, itu banyak. Makanya kemudian banyak yang kemudian menjadi centengnya Belanda atau menjadi polisinya Belanda atau menjadi tentaranya Belanda atau menjadi pegawai perusahaannya Belanda, company, nah gitu. Dan itu kemudian dia ya membantu Belanda, membantu penjajah. Nah makanya dakwah-dakwah ustadz kayak ulama itu kan menyadarkan umat bahwa kita itu dijajah. Itu ya nggak hanya di Indonesia pada zaman di Belanda, di Mesir juga begitu. Banyak yang membuat dia itu nggak sadar bahwa itu dijajah. Nah, gitu. Demikian juga sekarang berdoa. Nah, Said Qutb itu menjelaskan kalau kita mau melakukan perubahan itu maka pakailah rumus surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, beliau menjelaskan ya, ini saya kutip aja dalam tafsirnya. Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran memberikan penekanan khusus pada konsep sosial dari ayat ini. Menurutnya ayat ini menggambarkan hukum Allah yang tetap dan tidak berubah tentang masyarakat manusia. Jadi gampangannya beliau mengatakan hukum besi perubahan sosial itu ya ini hukum besinya, artinya hukum yang tetap yang sudah dibuat oleh Allah tentang perubahan sosial. Kalau mau melakukan perubahan sosial pakailah rumus ayat ini gitu loh menurut Said Qutb ya. Nah, ayat ini menggambarkan hukum Allah yang tetap dan tidak berubah. Sudah tetap, ya tetap itu sudah tidak berubah kan ya, tetap. Ditambah lagi tidak berubah, maksudnya berarti ya memang benar-benar begitulah. Gampangnya kita katakan hukum besi tentang masyarakat manusia. Allah tidak akan mengubah keadaan satu masyarakat kecuali masyarakat itu mengubah keadaan mereka. Ya, konteks ayat ini yang pada akhirnya sering disalahpahami. Salah pahaminya itu ya kelompok nasionalis itu pada umumnya yang mengutip Bung Karno, apalagi kemudian orang-orang komunis itu menyalahpahaminya begini. Kamu itu kalau mau berubah jangan berharap Allah merubah. Allah nggak bisa merubah dan Allah nggak akan merubah, kan gitu. Yang bisa merubah itu diri kita, ya kita sendiri. Nah, seolah-olah perubahan itu hanya ya bukan, tidak ada campur tangannya Allah, kan gitu. Sementara kita ini Ahlus Sunnah, segala perubahan apapun ya pasti campur tangannya Allah. Bahkan kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 45 kita ini mengatakan apa itu? Atas berkat rahmat Allah. Nah, kita itu merdeka, padahal ketika kita merdeka itu perjuangan kita besar sekali kan. Perjuangan darah, air mata, nyawa, ya banyak sekali. Ribuan jutaan korban perang itu sampai kemudian mengorbankan harta macam-macam. Itu kan upaya kita sehingga ketika kita mencapai kemerdekaan, kan kita mengatakan bukan atas perjuangan pengorbanan darah, nyawa maka kita merdeka, enggak. Di situ mengatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya sebenarnya pembuat teks pembukaan itu menganut pikiran ini. Yang merubah itu Allah atas berkat rahmat Allah, dan itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya itu memang Haji Agus Salim yang mengkonsep itu. Ya Haji Agus Salim. Ya prinsip Ahlus Sunnah. Jadi dia tidak mengatakan atas perjuangan pengorbanan dan lain sebagainya kita mencapai kemerdekaan, tapi beliau mengatakan atas berkat rahmat Allah kita mencapai kemerdekaan. Nah itu Bapak Ibu, ini hal-hal yang penting untuk kita catat. Perubahan sosial itu tidak seperti dipahami oleh orang-orang yang menafsirkan ayat ini semena-mena itu, sehingga kemudian ya sudah, kamu tuh jangan berdoa,
meminta kepada Allah untuk kita melakukan perubahan, jangan cengeng. Perubahan itu hanya bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri. Baca surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu. Begitu. Iya kan? Itu kan begitu yang banyak itu. Padahal yang dimaksud oleh ayat ini, kalau kita ikuti pemahamannya sejak awal, konsep secara umum yang melakukan perubahan itu Allah. Semua yang terjadi itu atas kehendak Allah, kan kita memahami itu kan. Atas kehendak Allah kita berdoa memohon kelancaran rezeki, karena kita yakin di dalam hati kita, di dalam keimanan kita, rezeki kita lancar itu akan lancar kalau Allah memang memberikan kelancaran kepada kita dan kita berdoa, ya kan. Lalu kemudian kalau pakai ayat itu nggak usah berdoa kepada Allah, karena Allah nggak akan melancarkan rezekimu. Ya kamu sendirilah yang berusaha, yang kemudian kamu bisa mendapatkan rezeki. Nanti lama-lama pikirannya seperti Qarun. Ya, Qarun mengatakan dimintai zakat, lah kok enak, aku punya harta itu atas usahaku, atas apa yang aku lakukan, ya kan, apa urusannya sama Allah. Nah, gitu. Jadi pikiran itu adalah pikiran yang nanti bisa membawa kepada ateisme. Iya, konteks ayat itu memang konteks ayat pada waktu orang-orang ateis, komunis menyerang orang Islam yang apa-apa itu berdoa kepada Allah, apa-apa itu tawakal kepada Allah. Sementara dia itu Allah itu nggak ada, ngapain kamu berdoa kepada Allah, kan gitu ya. Itu perdebatan kayak gini itu banyak sekali zaman dulu ya. Saya punya buku perdebatan antara Aidit ya, dengan salah seorang ulama Muslim. Di dalam buku yang saya terima dari seorang tokoh itu, lupa saya buku judulnya itu, Tanah Merah judulnya. Jadi ini Aidit perjalanan sama Bung Karno dengan menteri-menteri. Nah, salah seorang menteri itu Muslim ulama, lalu dia tinggal di satu kamar berdua antara Aidit sama ulama. Nah, ya udah gegeran. Ulamanya sholat, kok niku sholat lapo? Nggak ono Tuhan itu. Kamu baca itu, wong Aidit itu ya santri. Aidit itu santri, iya kan? Dia namanya Ahmad Aidit, ya, anak namanya Ahmad Aidit, bapaknya namanya Abdullah Aidit. Lah dia itu tokoh Muhammadiyah di Bangka ya. Iya kan gitu. Ya iso. Yai sampai nego lapo sholat itu betul di dalam dialognya itu. Nah, Tuhan itu nggak ada, dan apalagi kamu berdoa, memang kamu minta apa? Memang berubah kan gitu. Itu perdebatan itu ada tuh saya di dalam buku itu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin jelaskan menurut tafsir-tafsirnya pemahaman kita. Maksudnya bukan begitu, bukan berarti perubahan itu memang kita yang melakukan, gitu, bukan. Maksudnya gini, perubahan itu semua atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Kalau kita mau merdeka, ya merdeka atas berkat rahmat Allah. Kalau kita mau ekonominya lancar, kemudian kita makmur, ya itu atas kehendak Allah. Tapi masalahnya Allah gak akan menghendaki kalau kamu tidak melakukan ini, gitu loh maksudnya. Jadi ini syarat. Memang Allah yang melakukan itu, tapi Allah nggak akan melakukan itu kepada kamu kalau kamu tidak melakukan seperti ini. Itu syarat, bukan berarti terus kemudian perubahan itu kita lakukan. Kalau kita memenuhi syaratnya untuk berubah sebagaimana yang Allah maksudkan, yang dijelaskan oleh Syed Qutb itu, Allah akan merubah. Jadi perubahan itu dalam konteks pikiran kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah Islam, keimanan kita ya tetap Allah yang merubah, yang mematikan kita, menghidupkan kita, membuat ekonomi kita menjadi makmur, menjadi kita menang, merdeka, kita bebas dari oligarki atau apapun itu ya harus atas kehendak Allah. Itu harus kita yakini, bukan atas upaya kita. Upaya kita baru berhasil kalau kemudian Allah berkehendak untuk merubah nasib kita menjadi seperti yang kita inginkan. Tapi ada syaratnya, kan gitu. Di sini syaratnya adalah innallaha, sesungguhnya Allah,
Nah, kita kembali ke itu. Innallaha, sesungguhnya Allah la yughayyiru, enggak akan berkehendak merubah. Jadi Allah yang merubah, kita yakin. Tapi Allah enggak akan merubah. Kalau ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin, ya nasib satu kaum itu seperti yang kita inginkan, untuk lancar rezekinya, untuk merdeka, untuk bebas dari oligarki, untuk sehat, untuk apa saja. Padahal kita yakin hanya Allah yang bisa merubah. Apapun upaya kita nggak akan bisa merubah kecuali Allah kemudian memberikan apa atas berkat rahmat itu tadi dan melakukan perubahan. Kita mau merubah, Allah nggak mau merubah, ya nggak berubah, betul nggak? Masa kekuatan kita lebih kuat dari kekuatan Allah? Ya kan? Kan enggak. Kita mau melakukan perubahan apapun dan perubahan itu akan terjadi kalau Allah berkehendak. Kalau Allah nggak berkehendak, ya apapun upaya kita nggak akan. Nah sekarang persoalannya, bagaimana supaya Allah itu berkehendak merubah sebagaimana kita inginkan? Ayat ini syaratnya kan begitu. Jadi tidak dibalik pemahamannya. Nah seolah-olah Allah itu nggak ada, Allah nggak akan berubah. Jadi kamu ngapain berdoa, kamu ngapain minta pertolongan Allah, ngapain kamu tawakal? Sebagaimana orang-orang ateis begitu, menyerangnya itu begitu di dalam perdebatan Adit sama ulama Aceh itu dalam buku Tanah Merah itu begitu. Waduh, iki ono ae ya. Oh zaman yang kayak gitu kan tidak pernah ada dalam cerita sejarah, adanya dalam yang begitu-begitu itu. Nah saya suka itu, asik membaca buku kayak begitu. Ono ae ya, menteri ditegokno dalam kamar bukan berdiskusi tentang bagaimana negara, tapi gegeran kayak zaman medsos saiki gitu loh, ya kan? Itu kan gegeran kayak zaman medsos saiki gitu. Kono ku lapo Kiai? Salat itu. Memang salat itu Allah itu ada. Allah itu enggak ada kok. Aku itu dulu ya santri, dia bilang begitu. Tapi kemudian aku sadar. Tuh kamu baca di dalam Al-Qur'an kamu sendiri aja begitu kok. Ngapain kan itu? Ya, lalu terjadi perdebatan yang seperti itu. Ya. Nah, syaratnya apa? Nah, syaratnya itulah yang ditaruh di belakang itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta, sampai yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah akan mengubah. Jadi bahasanya Allah akan mengubah nasibmu kalau kamu melakukan perubahan terhadap ma bi anfusihim. Nah ini kan betul lah. Kalau kamu melakukan terhadap apa-apa yang ada di dalam anfus, jiwa kamu. Jadi kamu itu ubah dulu pikiranmu, hatimu, jiwamu. Kalau pikiranmu, hatimu, jiwamu itu berubah, ya Allah akan melakukan perubahan. Lah kalau kamu, jiwamu, pikiranmu nggak berubah, masa Allah akan melakukan perubahan? Dan Allah mengatakan nggak akan diubah selama pikiran kita tidak berubah. Itu tadi yang saya ceritakan ketika saya menceritakan Bung Karno awalnya santri menjadi komunis, itu kan perubahan jiwa, perubahan pikiran, perubahan gagasan, perubahan hati, perubahan anfus. Apa yang di dalam anfusnya itu berubah dari santri jadi sosialis, komunis, kan gitu. Nah, itulah yang dimaksud ayat ini. Jadi kalau kita mau berubah, ya pikiran dulu berubah. Apa yang mau kita ubah? Kemudian kita nyatakan di dalam jiwa pikiran kita, ya Allah aku akan merubah ini, dan kemudian dalam perubahan itu ya kemudian kita berupaya dalam setiap keseharian kita. Oh iya, ya pikiran kita berubah ya. Awalnya dari santri, kemudian apa-apa yang dikatakan ya semuanya menjadi konsep-konsep sosialis, komunis. Nah, begitu juga ketika kita berubah dari pikiran lama menjadi pikiran baru, gagasan baru, jiwa yang baru, ya pikiran, gagasan dan perilaku kita akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah Allah kemudian akan memberikan perubahan itu. Jadi ini syarat, tetap Allah yang mengubah, ya kan? Kira-kira bisa dipahami nggak ya aku tadi ngomong gitu tuh? Saya rada angel juga ya menjelaskan maksudnya itu tadi itu. Ya, oke, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan perubahan terhadap pasar? Nah, Bapak Ibu, kita itu kan gagal melakukan konsolidasi pasar. Kita ini
pasar terbesar nomor 4 di dunia, dan pasar itu kekuatan utama ekonomi ya. Apapun kita punya kekuatan ekonomi, punya pabrik, punya sumber daya alam, punya pabrik mobil yang canggih-canggih. Ya, kalau nggak menguasai pasar, pasarnya dikuasai orang lain, ya otomatis nggak ada gunanya. Bikin pabrik, akhirnya mobilnya cuma ditumpuk. Ada kan banyak kan, Bapak Ibu lihat aja tuh mobil-mobil produksi Cina itu ditumpuk karena pasarnya udah nggak nyerap, ya kan? Sekarang ini sedang diusahakan masuk ke Indonesia itu. Kenapa? Karena ditolak di Eropa, ditolak di Amerika. Kenapa? Ya masuknya produk-produk mereka itu ke Eropa membuat pabrik-pabrik Eropa mati. Mercy, kemudian BMW Jerman, lalu kemudian VW, lalu kemudian mobil-mobil Eropa itu turun drastis itu karena kemudian mereka membeli produk-produk Cina. Lalu kemudian sekarang Amerika sama Eropa itu membuat undang-undang untuk menyetop masuknya produk Cina, mobil-mobil itu, mobil-mobil canggih itu di stop atau dinaikkan pajaknya 2 kali lipat sehingga harganya menjadi sama-sama Mercedes. Itu. Dan produk-produk itu sekarang numpuk banyak sekali. Tahun 2025 itu karena nggak bisa masuk Eropa, nggak bisa masuk ke Amerika, ke sini nih masuknya. Tunggu aja sebentar lagi, jangan beli mobil, tunggu mobil itu masuk ke sini. Murah-murah masuk ke sini, canggih-canggih. Itu pasar. Jadi dia berusaha menguasai pasar sana. Kalau kemudian kita nggak kuat, yo diterima di sini. Makanya si ono menteri nih, menteri segala urusan itu si ono ane gono itu, wah itu repot itu kan gitu ya. Pasar kita itu, nah itu ya. Nah jadi kalau kita ingin mau mengkonsolidasi pasar kita, maka kita harus memahami situasi pasar dan kemudian kita merubah pikiran kita. Lalu kemudian ya sudah, kalau gitu gimana caranya pasar ini kita kuasai? Sebab Bapak Ibu, ayo kita hitung ya. Kita hitung, saya ingin mau ngitung aja gampang-gampangan ya. Untuk menguasai pasar kita itu, rokok Bapak Ibu, kita tahu rokok ya. Rokok itu saya melihat data yang dikemukakan oleh seorang ustadz dengan data itu, rokok itu satu hari itu dibeli oleh orang Indonesia itu 90 juta bungkus per hari. Bungkus itu ya. Padahal rokok itu wis ono tulisannya nek ngono mengganggu kesehatan, bisa menyebabkan kematian dan impotensi, gak wedi kok. Ono gambare ya gak wedi. Nyatanya apa? 90 juta bungkus per hari Bapak Ibu. Iya kan? 90 juta bungkus per hari laku itu. Iya. Ya. Saya menggambarkannya itu untuk melihat kekuatan pasar. Kalau satu rokok, satu bungkus itu 10.000 Bapak Ibu, kita hitung ya. Iyalah, kegeden. Soalnya ono rokok yang murah juga, dihitung aja. Nek rokok Marlboro ya mungkin berapa ya? Marlboro 50.000 kali ya. 10.000 aja gampangannya. Kali 90 juta per hari loh Bapak Ibu. 90 juta per hari. Berarti ada uang 1, 2, 3 900 miliar ya. 900 miliar yang kita belanjakan. Kira-kira 90 juta orang yang beli rokok itu muslim apa enggak? Berapa persen? Lah nek muslimnya 90% ya kira-kira ya 90% ya duitnya wong muslim kan ya kan, untuk beli rokok gitu ya. 900 miliar per hari. Uang umat itu dibelanjakan untuk rokok. Uang umat itu ya kita ini yang beli rokok. Untungnya saya itu nggak merokok. Kenapa? Ya dulu pernah, tapi begitu mau merokok itu gaya, gitu ya. Konco-konco itu langsung beli yang paling mahal, Sampurna. Jadi begitu tak sedot pertama itu langsung tak buang, wes gak merokok maneh aku.
Koyoke kok buaya itu. Langsung tak kasih no tukang becak, sewenang tukang becak. Tapi tak pikir kok aku malah ngeracuni tukang becak iku. Tapi wong dia seneng ya. Wong dia juga beli rokok ya. Ya kan. Ya tapi maksudnya daripada tak buang ya tak kasihkan dia aja, dia seneng kan itu. Wong soalnya gak doyan ya tak coba itu kok gak enak ya. Itu satu hari lah. Kalau 1 bulan ya kali 30 kan 27 triliun Bapak Ibu. Jadi 1 bulan Bapak Ibu, kekuatan umat itu dengan membelanjakan rokok 1 bulan itu terkumpul uang 27 triliun 1 bulan. Kaya kita itu Bapak Ibu. Maksudnya nek urunan 10.000 tok ya kan. Iku sak wulan 27 triliun. Gede berarti kan? Ya, tapi ya itu tadi, maksudnya kita itu punya uang sebenarnya. Cuman ya tidak terkonsolidasi sehingga kemudian ya digunakan untuk beli rokok. Itu 1 bulan. Lah kalau 3 bulan kali berapa itu? Ini tadi kan 1 bulan ya. Ya kali 3 gitu aja. 81 triliun. Jadi yang beli rokok-rokok itu ya kan itu sebenarnya mengumpulkan uang terkonsolidasi 81 triliun. Lalu kemudian dia bandingkan dengan uang yang terkumpul dari zakat, infak, sodakoh yang ada di lazis itu. Ada lazismu Muhammadiyah, lazisma, lazisnu. Itu totalnya dalam 1 tahun itu totalnya itu terkumpul uang 3 triliun. Jauh ya, jauh. Nah, jadi Bapak Ibu, kekuatan pasar itu kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, sekarang saya coba lain lagi ya. Nah, pasar yang tidak berhasil kita konsolidasi itu akhirnya dikonsolidasi oleh orang itu. Itu yang poinnya. Yang itu yang kemudian harus kita ubah dalam pikiran kita, gimana ini kita konsolidasi. Bapak Ibu tahu Indomaret itu ada 22.000 sekian lah jumlahnya. Nah, setiap Indomaret itu kayak yang ada di situ itu dia punya, ini saya menghitung yang itu aja. Dia selalu punya namanya PPOB. Tahu ya Bapak Ibu PPOB? Payment point untuk pembayaran pulsa, listrik, token listrik, bayar BPJS, bayar ini, bayar itu keuntungan per titik itu 1 bulan itu 5 juta keuntungan ya, keuntungan bukan putarannya, keuntungan. Oke, dia 5 juta per titik. Kita hitung 5 juta. Dia ada 22 gerai, lebih lah sekian, tapi tak hitung gampang aja 22.000. Jadi per bulan dia dapat uang keuntungan dari kita beli pulsa, bayar token listrik, bayar ini, bayar itu di situ itu menyumbang keuntungan buat dia itu 110 miliar per bulan. Per bulan. Ini kalau kita kali 12 1 tahun, maka kemudian ada 1,3 triliun. Nggak terasa kan? Nggak terasa kita beli pulsa, top up apa itu etol macam-macam itu. Nah, itu kenapa? Karena dia mampu mengkonsolidasi pasar kita yang tidak berhasil kita konsolidasi. Nah, kenapa kok kita tidak berhasil mengkonsolidasi? Ya itulah yang harus kita pikirkan, gimana caranya mengkonsolidasi. Cara mengkonsolidasi ya kalau zaman sekarang ya gimana caranya kita membuat mereka berada dalam suatu komunitas, lalu kemudian kita layanilah kebutuhan mereka. Gitu. Nah, Bapak Ibu, upaya ini dilakukan sudah coba banyak dilakukan. Muhammadiyah melakukan. Nah, saya tahu karena saya ikut di dalam rapat sampai kemudian saya diundang di dalam rapat pusat Muhammadiyah yang dipimpin oleh Buya Anwar Abbas. Saya sebagai ketua tim di Universitas Saintek Muhammadiyah bersama yang lainnya berupaya, tapi nggak bisa, kita belum berhasil. Bahkan untuk ini ya masjidmu ini saya buat hasil dari rapat itu, di pimpinan pusat itu, dimana gimana caranya kita bisa punya kartu anggota
di sini ya kayak begini nih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu KTA-nya nggak kayak gini kan? KTA saya sudah digital ya kan. Nah, lalu kemudian dengan begini maka seluruh warga Muhammadiyah yang jumlahnya let's say 60 juta itu berada dalam satu komunitas, yaitu komunitas platform digital masjidmu kan gitu. Ya, itu sudah diupayakan, tapi nggak bisanya kenapa? Muhammadiyah itu terlalu berkemajuan. Nah, gitu. Jadi ketika kemudian ini platform mau dijalankan, ternyata kita itu punya ribuan platform aplikasi. Nah, Umsida punya, UMM punya, Universitas Muhammadiyah Malang punya, Universitas Ahmad Dahlan punya, semuanya kemudian minta dijadikan sebagai yang seperti ini untuk dipakai. Ngapain yang pakai ini punyanya Universitas Saintek Muhammadiyah ya. Yang saya bikin ini punyanya Universitas Saintek Muhammadiyah. Yang enggak jadi kan gitu. Jadi persoalannya itu tadi tuh, konsolidasi tidak bisa dilakukan karena kemudian kita tidak bisa mengkonsolidasi sosialnya. Nah, persoalannya yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang bagaimana caranya kemudian kita berubah pikiran kita untuk 200 juta ini ada nggak yang bisa mengkonsolidasi? Oh, Muhammadiyah mencoba sampai sekarang belum berhasil. NU mencoba, ya saya tahu karena saya juga terlibat ya. Profesor Muhammad Nuh, nah itu kan dosen saya, saya kenal beliau. Nah, kemudian saya berdiskusi dengan rektor Universitas Yarsi, Universitas Islam, orang dekatnya Pak Nuh namanya Prof. Ahmad Yazidi, panjang lebar. Wah, itu lebih susah. Muhammadiyah itu terpusat semuanya. Nah, ini malah nggak terpusat, masing-masing sendiri-sendiri kan. Masing-masing pondok itu kan punyanya keluarga. Kalau Muhammadiyah ini ya semua asetnya Muhammadiyah, rumah sakit, masjid Muhammadiyah terpusat, itu gagal, belum berhasil. Nah, sekarang kita gimana caranya? Apakah ada yang berhasil mengkonsolidasi pasar kita kalau begitu? Yang 200 juta itu ternyata ada, Bapak Ibu. Ternyata ada. Dia berhasil mengkonsolidasi 156 juta penduduk Indonesia untuk dia layani. Bapak Ibu, ada ternyata. Dan ternyata dia nggak punya organisasi besar, misalnya kayak Muhammadiyah, kayak NU, enggak. Malah yang nggak ada organisasinya, tapi dia berhasil mengumpulkan pasar untuk terkumpul dalam sebuah pasar yang dia buat secara digital, namanya aplikasinya Gojek. Kira-kira kalau 156 juta usernya Gojek itu ada nggak orang Muhammadiyah? Lah nek gak orang Muhammadiyah sopo sing ning kono? Ada nggak itu orang NU? Nek orang Muhammadiyah sama orang NU nggak ada di situ, ya pasti nggak ada 156 juta. Saya yakin itu ya, mungkin 50-60% orang Muhammadiyah, 54-60% orang NU itu ada di situ. NU sama Muhammadiyah bisa disatukan dalam sebuah aplikasi namanya Gojek, ya kan? Bersatu kita di situ, bahu membahu, kemudian memberikan keuntungan kepada oligarki yang membuat Gojek itu. Siapa? Ya awalnya memang Nadiem Makarim, tapi kemudian dibelilah dia oleh SoftBank, Lazada, Google, Temasek. Sekarang kepemilikan dari Gojek dan Tokopedia itu ya 90% lebih itu dikuasai oleh mereka. Lagi-lagi ya tetangga itu ya, Temasek kan Singapura. Lalu kemudian Google kono atuh Amerika, ya kan? Macam-macam. SoftBank itu Jepang, orang Jepang, tapi basisnya ada di Amerika. Jadi antara Jepang dan Amerika itu SoftBank. Nah, jadi tadi dengan cara membuat platform Muhammadiyah nggak berhasil. Dengan cara membuat platform NU itu sudah berusaha membuat 2 kali, namanya NU Check, sama kemudian keuangannya, supaya kemudian orang NU itu nabung di lembaga keuangan, nggak berhasil. Tapi tiba-tiba nggak ada urusannya NU, nggak ada sama urusan Muhammadiyah,
dia berhasil mengkonsolidasi 156 juta penduduk Indonesia berada dalam aplikasinya dan kita menggunakannya. Apa? Nah, satu-satunya adalah kalau mau mengkonsolidasi pasar, rumusnya simpel. Bukan karena saya Muhammadiyah atau bukan karena saya NU atau bukan karena Islam, kemudian kita berkumpul di dalam aplikasi itu. Ternyata nggak bisa kan, sudah dicoba. Yang penting aplikasi itu atau layanan yang menyediakan apa yang kita butuhkan dan layanan itu membuat kita mudah, ya sudah gitu aja. Itu. Nah, sekarang bagaimana kita mau membuat itu, ya pikiran kita harus kita ubah. Karena rumusnya dalam soal tarot itu kan gitu. Kita harus membuat sebuah layanan yang layanan itu bisa memberikan melayani kebutuhan, barangnya murah, pengantarannya cepat, memberikan kemudahan dan lain sebagainya. Nah, itu berarti yang harus kita lakukan. Nah, sekarang bagaimana melakukan itu? Nah, itu Pak Muklis sudah membuat koperasi namanya Bina Usaha Al-Mahdi, itu mau membuat yang seperti itu sama Mas Dhani. Ya, kita upayakanlah supaya Bina Usaha Al-Mahdi itu kemudian bisa mengkonsolidasi enggak 200 juta lah, ya kan? Jamaah Al-Mahdi aja. Tapi nek jamaah enggak berubah pikiran nih, enggak sama pikiran, ya enggak iso, kan gitu. Oleh karena itu, ya kajian kita maka saya arahkan ke situ, mungkin obrolan-obrolan kita arahkan ke situ adalah gimana pikiran kita berubah sama, ayo kemudian berarti kebutuhan sembako, kebutuhan ininya dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan. Nanti lain waktu kita buat hitungan. Ya, tadi kan saya bikin hitungan rokok, bikin hitungan itu gede-gede banget. Nanti kita buat hitungan bagaimana kalau kita berhasil mengkonsolidasi 1 juta saja. Gimana caranya kita bisa mencapai 1 juta, lalu kita layani dalam koperasinya buat aplikasi. Wah, itu udah gede banget itu, gede banget. Nanti ya ini kan sudah habis waktunya. Tapi intinya saya hanya ingin mengembalikan pemahaman kita tentang perubahan, konsep perubahan sosial yang salah, banyak dipahami secara salah. Allah tidak ikut campur dalam perubahan itu, tidak benar. Allah akan ikut campur dan hanya Allah yang akan bisa merubah, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya pikiran kita sendiri. Anfus ma bi anfusihim itu kan. Ma bi anfusihim. Kamu ubah apa yang ada di dalam hatimu itu. Lah kalau kita aja mau mengubah apa yang ada di diri kita sendiri gak bisa, apalagi kita merubah orang, ya kan? Kita merubah apa yang ada di dalam pikiran kita yang kita bisa merubah. Itu nggak bisa. Masa kita mau bisa merubah orang yang banyak dalam konteks perubahan sendiri, ya pasti nggak bisa. Mengubah dirinya sendiri aja nggak bisa. Maksudnya begitu. Bukan Allah nggak merubah, Allah akan merubah. Tapi nek kamu nggak memenuhi syarat untuk diubah, ya Allah nggak akan merubah. Allah menahan. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, ya Allah akan ubah. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan dalam konteks apa yang kita bicarakan tentang konsep konsolidasi ekonomi umat. Nah, itu harus bisa kita lakukan, tapi kita sendiri sama-sama berubah. Yang merubah di dalam hati kita ini, kalau kita nggak berubah ya nggak berubah lah. Nah, perubahan itu ya harus menjadi pemahaman bersama. Gimana pemahaman bersama? Ya mungkin nanti kita cari caranya. Nah, itulah dakwah. Dakwah itu merubah umat dari begini menjadi begini. Pikirannya tapi yang diubah, gagasannya, anfusnya. Sehingga sadar, sehingga sama-sama satu pemahaman, kemudian jalannya jadi sama kan gitu. Kira-kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.